Aksi unjuk rasa warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendesak Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Polisi dan massa bentrok saat unjuk rasa. Polisi membongkar peredaran sabu di wilayah Kota Semarang. Barang bukti 2,8 kg sabu berhasil disita. Serunya lomba pacu jalur gerbok pisang di wisata air di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Informasi pertama, Saudara. Aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser berujung ricuh. Massa kesal karena Bupati Pati tidak menemui pengunjuk rasa. Sejumlah pengunjuk rasa terlihat mencoba memanjat pagar kantor Kabupaten Pati, meminta Bupati Sudewo keluar dan lengser dari jabatannya. Pengunjuk rasa juga melempari kantor Bupati Pati menggunakan batu. Mereka kesal karena Bupati Pati Sudewo tak kunjung menemui pengunjuk rasa. Massa meminta Bupati Sudewo lengser karena dinilai tak layak memimpin Kabupaten Pati dengan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Sementara itu, massa aksi yang ricuh juga sempat melempari dan mengeroyok polisi yang berada di kawasan alun-alun Kabupaten Pati. Sejumlah korban pun terlihat usai gas air mata ditembakkan saat memaksa massa aksi unjuk rasa mundur. Tim Liputan Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya, Saudara, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah Rabu pagi menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Pati untuk menuntut Bupati Pati Sudewo lengser. Sejak Rabu pagi, arus warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus berdatangan di depan kantor Bupati Pati. Massa datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati dengan membawa spanduk, poster, pengeras suara, hingga bendera One Piece yang saat ini sedang marak menjelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Warga Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa, tak hanya bentuk kekecewaan, menyikapi rencana kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan 250%, namun juga memenuhi tantangan dari Bupati Pati Sudewo yang menyatakan mempersilahkan warga yang menolak kebijakannya untuk menggelar aksi unjuk rasa. Ribuan warga yang ikut aksi unjuk rasa ini pun menuntut Bupati Sudewo untuk lengser karena dinilai arogan, dianggap tidak bisa menepati janji saat kampanye, dan banyak kebijakan yang diambil mencederai masyarakat. Meskipun Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan PBB P2 naik 250%. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati Sudewo agar menerima pengunjuk rasa yang sedang menyampaikan aspirasinya di kantornya. Ahmad Lutfi berpesan agar aksi unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban umum dan pelayanan masyarakat. Aspirasi ini akan sudah saya peringatkan kepada Bupati untuk menerima aspirasinya dan nanti dilihat perkembangan yang terjadi di sana. Prinsip silakan demo, cuman jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah harus jalan, mekanisme demokrasi harus dilalui. Okay? Bupati Pati Sudewo sebelumnya menantang jumlah massa yang turun ke jalan pada 13 Agustus, bahkan menyebut jika 50.000 orang hadir, keputusannya tidak akan berubah. Apa yang informasinya itu Pak, daya dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan
semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yaya Gundul. Ya, silahkan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan muncul satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Bupati Pati Sudewo pun akhirnya meminta maaf soal tantangannya tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, sejumlah sekolah di Kabupaten Pati pada 13 Agustus memberlakukan pembelajaran online di tengah pelaksanaan unjuk rasa warga di alun-alun Kabupaten Pati. Aktivitas pembelajaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Selasa 13 Agustus 2025 terpaksa dilakukan secara online sesuai surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Setidaknya ada 20 lebih sekolah dari jenjang TK hingga SMP yang harus menggelar pembelajaran secara online lantaran kegiatan unjuk rasa warga yang dipusatkan di alun-alun Kabupaten Pati. Salah satu sekolah yang melakukan pembelajaran secara online adalah SD Negeri Puri 3 Kabupaten Pati yang memiliki kurang lebih 200 siswa. Untuk pembelajaran di sekolah Puri 3, kemarin kita sepakat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Ini berapa hari Bu rencana Ibu? Ya, untuk hari ini kan. Jadi anak-anak masih tetap belajar secara online ya Bu ya? Iya. Ini dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Ya, nanti memberikan tugas melalui guru kelasnya masing-masing dari jam 7 pagi tadi sampai pembelajaran selesai. Tergantung kelasnya, kelas rendah itu kelas 1, 2, 10, 45. Kalau kelas tinggi sampai jam 12. Para siswa tetap belajar dari rumah, sementara itu guru tetap mengajar di sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan siswa akan kembali belajar sekolah saat aksi unjuk rasa berakhir. Danang Prakosa, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Polisi membongkar peredaran sabu di wilayah Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus peredaran sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita barang bukti sabu seberat 2,8 kg yang disembunyikan di kamar indekosnya di wilayah Pindrikan Lor, Kota Semarang dan belum terjual. Satres Narkoba Polrestabes Semarang berhasil menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu berinisial DK. Wakap Polrestabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono mengatakan, DK merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba asal Jakarta dan berhasil menjual 2,2 kg sabu. Dari pengakuan tersangka, sabu tersebut diperoleh dari seseorang di Jakarta untuk diedarkan di wilayah Semarang dan mendapat upah Rp38.600.000. Tim mendapatkan informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan beberapa minggu lah, dan yakin pasti akhirnya dilakukanlah penggeledahan di salah satu kamar kos House of Queen di Pindrikan Lor. Ditemukan barang bukti sabu seberat 2,885 kg dari kamar saudara Doni Kurniawan, dan pengakuan dia didapat dari kawannya yang baru dikenal selama 1 minggu untuk bisa mengedarkan sabu seberat 2,885 kg ini. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Semarang juga melakukan pemusnahan 7,5 kg sabu yang menjadi barang bukti ungkap kasus peredaran narkotika
selama kurun waktu 7 bulan, mulai dari Januari hingga Juli 2025. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara mencampur sabun dengan air mineral, kemudian dicampur dengan sabun cuci pakaian, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Polisi juga berhasil mengamankan 16 orang pengedar serta 10 orang pemakai narkotika jenis sabu. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara. Para pemuda Dusun Temuwuh Kidul, Balai Catur Gamping Sleman, Yogyakarta mengaku sebagai pelukis mural bajak laut Jolly Roger yang viral di media sosial. Mereka menyebut mural dibuat sebagai bentuk keresahan sekaligus kritik atas kondisi bangsa saat ini. Mural bajak laut Jolly Roger di depan salah satu pos ronda di Dusun Temuwuh Kidul, Balai Catur Gamping Sleman, Yogyakarta, diakui oleh para pemuda setempat adalah hasil karya mereka. Awalnya, mural dilukis hanya karena iseng belaka, sebab memiliki kelebihan cat usai menghias pos ronda jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Namun mereka juga mengaku ide melukis lambang Jolly Roger tak lepas dari keresahan melihat kondisi bangsa saat ini, sehingga ikon anime One Piece dianggap cocok sebagai bentuk kritik. Ya, menurut teman-teman ini kan sangat setia dan suka ya. Pokoknya kok mirip banget toh karo negeri ini ya. Negeri ini yang seperti kayak pemerintah dunia kalau di anime One Piece itu kayak sebenarnya kayak nggak adil buat rakyat juga toh Mas. Jadi ini semua orang merasakan sih Mas. Berarti kayak simbol keresahan. Ya keresahan, ya cuma sekedar mengkritik ya, tapi tidak untuk menjatuhkan. Pasca mural yang mereka buat viral, sejumlah tokoh desa dan aparat TNI Polri telah meminta mereka untuk menghapusnya. Alasan permintaan menghapus mural One Piece sempat dipertanyakan oleh para pemuda setempat. Tokoh-tokoh desa, kayaknya mau dihapus gitu. Soalnya sudah ada, kayaknya loh Mas, tadi saya dengar ada Pak Babinsa juga yang mau hapus. Tapi nggak nyuruh kita yang menghapus, tapi dia mau menghapus sendiri gitu. Bukan kita yang menghapus, tapi dia yang melakukan sendiri. Karena terus mendapat desakan dari banyak pihak, serta untuk menjaga kondusivitas warga, maka para pemuda Dusun Temuwuh Kidul akhirnya mengalah dan membiarkan hasil karya mereka dihapus menggunakan cat hitam. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Sementara itu, Saudara, fenomena One Piece menuai sorotan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menilai penggunaan simbol dari anime One Piece berpotensi memicu stabilitas politik dalam negeri. Pakar hukum Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang, Profesor Jawade Hafid menyebut penggunaan atribut One Piece jangan sampai dilakukan oleh pejabat. Pemerintah pun diminta tegas karena penggunaan atribut ataupun pengibaran bendera One Piece berpotensi mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Karena tidak boleh ada simbol baru. Saya melihat kalau digunakan oleh pejabat negara itu tidak pas, tidak pantas. Karena itu memberikan satu polemik baru dan itu bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu penggunaan bajak laut itu juga harus diantisipasi oleh pemerintah. Artinya pemerintah harus berani menghentikan maraknya bajak laut yang sekarang sedang terjadi. Karena jika dibiarkan bisa mengganggu stabilitas politik. Dan itu saya kira Pak Prabowo selaku Presiden tidak menginginkan adanya hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahannya. Diketahui Jolly Roger yang menjadi polemik yaitu bergambar tengkorak bertopi jerami yang merupakan simbol bajak laut topi jerami. Simbol tersebut ada dalam serial anime One Piece. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Serunya lomba pacu jalur Gedebok Pisang di Kabupaten Klaten. Nantikan informasinya usai jeda.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan, Polres Sragen menggelar gerakan pangan murah di 20 kecamatan bersama Bulog. Sejak pagi, halaman kantor Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sudah dipadati warga yang antre untuk mendapatkan beras SPHP. Dengan harga Rp57.500, warga mendapatkan beras 5 kg lebih murah dari harga pasar yang menembus Rp70.000. Program bantuan pangan ini menjadi angin segar bagi warga di tengah tingginya harga beras. Selama 5 hari, sebanyak 2 ton beras SPHP disalurkan kepada warga yang digelar oleh Polres Sragen bersama Bulog. Gerakan pangan murah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri guna meringankan beban masyarakat, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Warga yang datang cukup membawa identitas diri dan beras dengan harga murah sudah ada di tangan. Ya, saya antusias, terima kasih banget ya Pak ya bisa membantu warga. Untuk yang SPHP 5 kilo itu kalau harga di pasaran memang mahal Bu ya? Di pasaran sekitar 13,5 gitu Pak. Oh, per 5 kilo berapa Bu biasanya? Ya 70 lebih. 70 lebih. Ini dijualnya? 57.500. Lumayan juga Bu ya? Bantuan beras sebanyak 400 sak. Untuk satu sak berisi 5 kg dan diuntukkan untuk warga Karangmalang. Ini dari Polres langsung ke Polsek, jadi Polsek dapat jatah 2.000 kilo. 2.000 kilo, jadi dibagi 5 hari. Polres Sragen akan terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, harga bawang merah di pasar tradisional di Kota Semarang turun mencapai Rp60.000 per kilogram. Meskipun harga jual turun, namun banyak pembeli yang tetap memilih membeli secara eceran karena harga bawang masih dinilai mahal. Pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang mengaku harga bawang merah sudah turun dari semula Rp64.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Sementara harga beli dari Tengkulak yang sebelumnya Rp55.000 per kilogram, kemudian berangsur turun Rp46.000 per kilogram, dan di minggu kedua bulan Agustus, harga beli bawang merah turun Rp42.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih terpantau masih stabil. Putihnya masih stabil terus sih, segitu terus. Tapi kalau bawang merahnya tadi pagi, baru tadi pagi kemarin 46, tadi pagi 42. Jadi turun ya Bu ya. Terus harga jual bawang putih sama bawang merah seperti apa Bu minggu ini? Kalau bawang merah hari ini 1 kilonya 60. Kalau bawang putih 1 kilonya 48. Lalu kalau pembeli sendiri itu gimana Bu tahu harga merah seperti ini? Enggak apa-apa sih, tetap beli. Tetap beli. Terus kalau harga jual di minggu lalu sampai berapa Ibu? Minggu lalu sampai 64. Meskipun harga bawang merah turun, namun pembeli tetap memilih membeli secara eceran untuk menghemat pengeluaran belanja. Bawang ngecer enggak turunan. Ngecer 5.000, 10.000. Kenapa beli ngecer Bu? Ya memang keuangannya memang mampunya segitu. Bu, kalau tahu harga bawang merah ini turun gimana tanggapannya Ibu? Ya alhamdulillah sebagai ibu rumah tangga senang ya Bu. Senang banget ya Bu ya. Apa-apa mau turun malah senang semua. Komoditas kebutuhan pokok lainnya yang mengalami penurunan harga adalah cabai, mencapai Rp40.000 per kilogram. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara. Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-80 tahun. Seperti yang dilakukan pengelola wisata air di Desa Ponggok, Polanharjo, Kabupaten Klaten ini. Pengelola wisata air menggelar lomba pacu jalur yang sedang viral
dengan memanfaatkan batang pohon pisang atau gedebok pisang. Liputannya untuk Anda. Bukan pakai perahu, lomba pacu jalur kali ini menggunakan batang pohon pisang sepanjang 5 meter. Untuk bisa mencapai finish, satu peserta harus naik di gedebok pisang atau batang pohon pisang dan satu peserta lainnya harus mendorongnya. Jalur yang harus ditempuh sepanjang 20 meter dengan kedalaman air hingga 3,5 meter. Tim yang menjadi pemenang dinilai berdasarkan kekompakan dan waktu tercepat sampai finish. Sebenarnya trennya saat ini sedang pacu jalur yang menarik dan kita aplikasikan dengan kebetulan tempat wisata kita adalah berair. Kita membudayakan ataupun mengenalkan wisata air ini ke khalayak umum tentang destinasi tempat kita yang juga bisa dipakai untuk wahana yang menarik, dalam arti untuk kegiatan yang menarik memperingati 17 Agustus ini dengan berbeda dari yang lain, memanfaatkan sumber daya alam atau kondisi geografis yang ada di Desa Pondok. Kalau di sana menggunakan perahu, di sini menggunakan apa, Bang? Kalau di sana menggunakan perahu, kalau di sini menggunakan gedebok pisang yang murah meriah yang dimakan ke tempat kegiatan. Salah seorang peserta mengaku senang bisa ikut lomba ini. Awalnya ia dan teman-temannya yang sedang berenang di Umbul Ponggok tidak menyangka panitia mengadakan lomba pacu jalur. Setelah bersaing cukup sengit dengan peserta lain di babak penyisian hingga final, akhirnya timnya berhasil menjadi juara 1. Baru pertama kali mengikuti kegiatan ini? Baru pertama, karena kan memang biasanya kalau 17 itu kan diadakan lomba yang katakanlah ya itu aja gitu kan. Masukkan ini, masukkan itu kan kayak wah ini kok kayak baru gitu. Unik ya? Unik. Sepanjang bulan Agustus, pengelola wisata akan rutin mengadakan lomba unik lainnya untuk para pengunjung. Nani Estuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.